Mulai sekarang, gak usah dengerin pendeta yang terus-terusan ngebahas tentang berkat lagi. Minggu ini berkat. Diajarin bersih, kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang cuci. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5, gue 10%, bukan. Pendeta Gilbert akhirnya resmi dilaporkan ke polisi terkait penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin viral beritanya di mana-mana di media sosial, bahkan mendapat jutaan penonton dan menuai kritikan berbagai dari kalangan netizen. Pendeta Gilbert dengan ceramahnya yang seolah-olah mengejek ajaran agama Islam dari gerakan sholat hingga zakat. Meskipun sang pendeta ini sudah membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada publik, netizen tetap memberi kecaman. Bahkan dikutip dari Tribun News. Kok Tribun News sih? Dikutip dari Tribun News, Pendeta Gilbert Lumedong belakangan ini menjadi sorotan publik karena dilaporkan ke polisi soal dugaan penistaan agama, di mana pendeta diduga memberi ceramah yang tidak pantas melalui khotbahnya. Usai khotbahnya itu, pendeta Gereja Bethel Indonesia tersebut menuai kecaman dari banyak orang karena leluconnya yang dianggap sangat sensitif. Hingga akhirnya pendeta Gilbert ini dilaporkan ke polisi atas kasus penistaan agama. Laporan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi. Benar, laporan diterima tanggal 16 April 2024 tentang dugaan penistaan agama, ujarnya saat dihubungi Rabu 17 bulan 4 2024 atau tanggal 17 bulan 4 2024. Dikatakan Kombes Ade, kasus tersebut tengah ditangani oleh Subdit Kamnek Keamanan Negara di Reskrimun Polda Metro Jaya. Pendeta Gilbert diketahui telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat dan salat tersebut. Permohonan maaf itu disampaikan pendeta Gilbert langsung kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Saya dengan segala kerendahan hati meminta maaf karena kegaduhan yang ada, kata Gilbert di kediaman Pak Yusuf Kalla. Pendeta Gilbert menekankan pernyataan soal zakat dan salat sebelumnya sama sekali tidak bermaksud untuk menghina agama Islam. Apalagi katanya dia tumbuh besar di lingkungan muslim dan belajar agama Islam sewaktu sekolah dasar. Maka dari itu pendeta Gilbert menegaskan tidak ada niat sedikit pun dirinya untuk sengaja melecehkan agama Islam. Selain itu, kata pendeta Gilbert, ceramah yang ia sampaikan tersebut membuat salah paham karena videonya dipotong-potong. Waduh, dipotong-potong gimana tuh Pak? Atau dipotong-potong seperti apa? Ini salah Anda sendiri, Pak Pendeta Gilbert. Kalau Pak Pendeta Gilbert tidak membuat ceramah yang menyinggung soal agama lain, tentunya masyarakat juga oke-oke aja. Ini pelajaran penting buat para pemuka agama apapun. Kalau sedang ceramah, harap-harap janganlah menyinggung agama lainnya, karena bab soal agama ini begitu sangat sensitif. Walaupun Pak Gilbert sudah membuat klarifikasi, sudah meminta maaf, tapi yang namanya agama ini tidak boleh dibuat bahan candaan, Pak. Bahkan bukan hanya orang Islam saja yang mengeritik atau mengecam ya. Saudara kita yang beragama non-muslim saja juga ikut mengecam pendeta Gilbert ini. Ini oknum ya, oknum pendeta yang membuat ceramah sehingga menimbulkan kegaduhan. Lantas seperti apa komentar netizen terhadap Pak Pendeta Gilbert ini? Yuk kita simak videonya bersama-sama.
Sekarang gak usah dengerin pendeta yang terus-terusan ngebahas tentang berkat lagi. Minggu ini berkat, minggu depan berkat lagi, minggu selanjutnya berkat lagi. Kalau memberi sekian, lu akan diberikan sekian. Kalau memberi sekian, lu akan diberikan sekian. Bukan gua anti sama khotbah-khotbah yang berkat. Karena di situasi saat ini, bukan itu lagi yang dibutuhin sama banyak jemaat Tuhan yang Setuju, yang Mas. sekarang terjadi di kehidupan real kita itu krisis identitas, krisis integritas, krisis iman. Jadi itu yang penting. Jadi kalau lu sekarang lihat kejadian banyak kasus bullying, banyak orang sudah mulai tidak merasakan kasih sayang, Betul, Mas. sudah mulai tidak menghargai satu sama lain. Itu yang sekarang kita hadapi. Jadi kalau misalkan pendeta bahas tentang berkat terus, berkat terus, berkat terus, mendingan kasih saran untuk cari topik yang lain. Karena yang kita butuhin itu gimana menjadi seorang pengikut Kristus yang benar. Terus gimana caranya menjadi orang Kristen, pengikut Yesus yang mempunyai integritas. Gimana caranya supaya kita bisa menghargai orang. Bukan berkat, berkat, berkat. Terus gue nggak anti sama khotbah-khotbah berkat. Tapi sekarang ini yang dibutuhin sama lapangan, di kehidupan real, itu nggak itu lagi. Orang udah tahu kok sekarang kalau kita kerja keras, ya pasti ada upahnya. Kita disiplin, pasti ada upahnya. Lagi pula juga, berkat itu bukan terus-menerus materi. Kesehatan, keluarga, lingkungan yang ada Betul, sama Mas. kita itu juga berkat. Jadi kalau ada pendeta yang terus khotbah masalah duit, berilah segini supaya lu dapat segini. Kasih perpuluhan yang banyak supaya lu dapat berkat yang banyak. Cari khotbah yang lain. Karena kita butuh sekarang ini, udah masa-masa akhir guys ya. Udah hari-hari terakhir, jadi kita butuh gimana caranya supaya kita jadi penghuni surga yang benar. Kita harus jadi pengikut Yesus yang punya integritas. Pengikut Yesus yang benar-benar mempunyai dan mengerti betul arti kasih sayang. Jadi gitu. God bless you. Oknum pendeta Gilbert ini memang menuai kontroversi ya, dan sahabat-sahabat kita yang beragama Kristen pun juga mengecam atas tindakan ceramahnya. Harusnya banyak ceramah yang bisa disampaikan ke jamaah seperti moral, adab, di mana hal-hal seperti ini sudah mulai tak dihiraukan lagi. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Harusnya sebagai seorang pemuka agama harus bisa menyatukan seluruh umat, bukan mempecah belah umat sehingga menimbulkan kegaduhan dan menuai kritik berbagai kalangan netizen. Jujur saya sebagai seorang umat muslim juga agak merasa kecewa ya dengan oknum pendeta ini. Lalu bagaimana netizen berikutnya? Komentarnya seperti apa? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Ini nggak pantas ya. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Kaki mesti dilipat, ayah. Ini jadi pelajaran ya untuk para tokoh publik, tokoh agama, agama apapun itu, untuk berhati-hati saat berada di atas mimbar, saat berkhotbah di depan publik ya. Berhati-hati dalam menjaga ucapannya begitu ya. Untuk lebih bijak lagi gitu kan, karena agama di Indonesia itu ada 6 ya, yang berbeda-beda begitu. Jadi untuk kedepannya pokoknya kudu hati-hati. Masalahnya sekarang masyarakat itu punya HP yang canggih-canggih gitu ya, yang sekiranya nggak nyangka bakal terjadi gitu kan, kapan saja bisa Betul, Mas. viral ya kan. Dan yang memviralkan adalah jemaatnya sendiri
ya kan? Benar kata pepatah, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Yang tidak baik adalah karakter sifat dasar dari manusia itu sendiri. Begitu ya teman-teman. Thank you. Diajarin bersih, kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gua 10%, bukan berarti gua jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Ini melukai hati saudara kita yang beragama Islam. Ceramah pendeta ini. Nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Wah, parah ini memang. Gak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Salam sejahtera untuk seorang tokoh agama yang adalah oknum Pendeta Gilbert Lumindong. Saya sudah tahu kalau Anda itu seorang yang hendak tenar dalam sebuah niat-niat pribadi. Pastikanlah Anda di posisi yang dimana tahun-tahun 90-an menyampaikan firman. Injil Kristus sepenuh aja yang dikotbahkan. Gak usah menyampaikan sebuah celoteh yang terkait dengan agama yang di sebelah. Ada seorang tokoh agama dari agama yang bukan Kristen mengatakan bahwa ada jin kafir disalib. Anda kan keberatan. Memang dari sisi pandangan hukum Anda menyampaikan itu di saat suasana internal umat Kristiani. Tetapi jangan lupa Anda juga tahu kan bahwa tokoh agama, oknum ustadz yang ada menyampaikan bahwa di salib itu juga ada jin kafir, kan di sebuah acara ibadah juga. Maksud saya di sini begini, saya sebagai Nasrani, jangan sampai ada orang melihat bahwa Anda seorang yang harus menjadi ukuran barometer terkait dengan ceramah khotbah Kristiani. Saya minta dengan sangat, Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, kembalilah kepada Injil sepenuh, kepada seperti apa Yesus membuat perumpamaan, mengajar. 3,5 tahun Yesus mengajar, ya, di zaman dia ada di muka bumi, banyak orang datang kepada Allah Bapa di surga, di mana dia mati, menyerahkan nyawanya, bangkit dan naik ke surga dan akan datang dalam sebuah iman, pengharapan dan kasih. Khotbahkanlah khotbah yang di dalamnya ada persaudaraan, ada pengampunan, ada salib Kristus, ada buku Al-Hayat yang dicatat namanya, orang yang percaya kepada Tuhan dicatat namanya. Bukan menjelekkan dan mengurusi urusan yang bukan Kristen. Sehingga toleransi umat beragama di negeri ini semakin terjamin dan Indonesia damai. Karena para tokoh-tokoh agama tidak seperti yang sudah banyak diduga ngebalelo. Tolong Bapak Pendeta Gilbert, ya, kembalilah kepada tahun-tahun 90-an. Saya ngepen dengan khotbahnya Anda pada waktu tahun 90-an, ya. Kalau udah jam 12 saya lihat itu RCTI. Sekarang diduga Anda banyak ngebalelo, ya. Salam toleransi dari saya di KS Mengapul Sirait. Gara-gara ulah oknum pendeta yang berceramah tentang hal-hal yang kiranya tidak patut diucapkan, tidak pantas dibuat candaan, justru oknum pendeta Gilbert ini malah membuat candaan yang tidak patut, dan harusnya ini menjadi pelajaran tamparan keras buat beliau, ya.
karena beliau juga mendapat kecaman, reaksi berbagai di kalangan netizen. Ini sungguh tidak patutlah agama dibuat bahan candaan. Kita sebagai orang Indonesia harusnya menjaga toleransi agar tidak terpecah belah, agar Indonesia selalu damai tanpa ada isu-isu yang menyinggung agama lain. Kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan mudah-mudahan Pendeta Gilbert ini tidak mengulanginya lagi ya. Sebab kalau mengulanginya lagi ya mungkin akan lebih parah mendapat kecaman dari netizen. Ini salah satu termasuk keblunderan beliau ya, atau kesalahan fatal beliau berceramah di depan jamaahnya hingga menyinggung agama Islam. Bahkan dia berkata kalau mau sholat aja itu susah untuk ngelipat kaki. Sebenarnya nggak susah, Pak Gilbert. Itu hal biasa bagi kita sebagai orang Islam. Dan menurut saya itu sangatlah mudah. Mungkin kalau Pak Gilbert sedang beribadah terus saya nggak paham, mungkin saya juga berkata seperti itu, apa yang Pak Gilbert ucapkan. Untuk teman-teman, hendaknya saudara-saudaraku yang beragama Islam, stop, jangan membuat video provokasi juga ya. Jadi kita harus belajar dari kesalahan tersebut supaya kita hidup rukun, aman, damai, sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.